Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Septiadi, NPM 18630279, kelas reguler malam 5F, Teknik Informatika Uniska Banjarbaru. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk membuat game tic-tac-toe ya, tanpa AI. Yang singkat saja, kalau pakai AI nanti takutnya terlalu lama. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans 12. Nah, kita buka dulu NetBeans-nya. Di sini sudah terbuka. Pertama-tama kita harus membuat project-nya dulu ya. Kita project-nya, terus namanya terserah aja, misalnya ini karena ini tugas multimedia. Jadi saya beri nama tugas multimedia. Kita hapuskan aja di opsionalnya ini. Terus kita ketik finish. Nah, kalau sudah, kita akan membuat package baru yang namanya tic-tac-toe. Kita finish. Tic-tac, habis kita membuat package, kita akan membuat kelas lagi yang namanya juga tic-tac-toe, yang simpel-simpel aja ya. Nah, kita hapus saja dulu komentar-komentarnya. Nah, di sini kita buat public static void main-nya dulu. Nah, untuk membuat game tic-tac-toe ya, pertama-tama berarti kita harus punya papannya. Kita buat papannya dulu menggunakan array 2 dimensi. Papan. Kita isi game tic-tac-toe itu kan ada 9 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, setiap kolomnya itu nanti setiap angka itu nanti kita beri sekat garis diagonal, dan nanti ada garis vertikalnya. Kita isi. Yang pertama kosong, yang kedua itu adalah garisnya, yang ketiga juga kosong, yang keempat garis lagi, yang kelima kosong. Nah, di sini memang agak membingungkan, tapi dilihat aja sampai selesai nanti, jadi kita tahu kenapa jadi kita membuat desain yang seperti ini. Ini kita pastikan sampai 5 ya. Sampai 5 kali 4, 5. Nah, ini kita ganti untuk bagian sekatnya. Nah, copy paste aja lagi. Nah, untuk sementara hasilnya coba kita print papannya. Oh, ini dalam bentuk memori. Berarti langsung aja. Nah, untuk membuat papannya itu terstruktur, kita akan menggunakan fungsi di sini for each ya. Nah, cara membuatnya for dari char 1 dimensi, ini kita beri nama X, terserah, untuk semua char di papan. Terus kita nestedkan dari hasil charnya tadi, kita ambil lagi yang dari X, terus kita print
kita print Y-nya ya. Nah, terus kita untuk for internnya yang sudah habis, kita akan kasih enter aja. Nah, sekarang kita lihat. Oh, masih char egg papan, cari dari egg. Oh, ini kita jangan kasih line baru. Kita setelah perulangan intern yang habis di awal tadi, dia langsung, nah ini jadinya papannya, papan untuk bermain nanti. Nah, ini baru papannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat playernya bergantian main. Jadi misalnya saya mau naruh misalnya saya mau naruh angka 1, nanti kalau player memberi angka 1, dia nanti otomatis akan memberi tanda silang di kolom satunya. Nanti kita buat fungsi baru aja nih biar rapi. Kita buat metode baru aja di sini, public static void cetak papan. Nah, cetak papan di sini kita ubah semua, kita masukkan semuanya ke cetak papan tadi. Terus ini di sini kita cetak, oh ini cetak papan, di sini pakai array 2 dimensi, namanya papan. Nah, cetak papan tadi kita ceknya apakah sama atau berbeda atau ada error. Insya Allah nggak ada error ya, hasilnya harusnya sama aja. Nah, hasilnya sama aja. Terus selanjutnya kita membuat yang tadi, public static void jalan ya. Jalan ini maksudnya player 1 jalan, terus player 2 jalan, bergantian lagi. Kita beri nama jalan aja, jalan game, giliran lah. Nah, giliran aja biar enak. Nah, giliran ini saya maunya di situ nanti papan ya, char 2 dimensi lagi dari papannya. Terus yang kedua itu posisinya, terus yang ketiga itu usernya nanti siapa. Nah, sampai sini alhamdulillah belum ada error. Terus cara papan ini berarti kita nanti membuatnya kita perlu cara simbol dulu ya. Cara simbol ini nantinya yang mengganti simbol yang di dalam tic-tac-toe itu berganti nanti jadi simbol X atau simbol yang O besar. Kita beri nama kosongan dulu, simbol kosongan. Nah, terus di simbol kosongan ini kita cek if user dot equals ignore case sama dengan, kita ganti pemain aja dah biar lebih Indonesia gitu. Pemain thing user pemain langsung aja ya, kita lihat dulu deh. Kita ubah dulu simbolnya. Player
player. Nah, terus simbolnya kalau player itu kita beri X. Terus kalau pemainnya itu si CPU, nah kita akan else if simbolnya kalau komputer ya atau CPU ini kita kasih O aja gitu. Nah, karena di sini kita akan mengganti setiap papan itu ini kan sementara papannya kosong, itu isinya cuma spasi. Nah, itu nanti setelah playernya mengisi angka untuk menginput nilai yang di dalam papan tadi, kita akan menggunakan switch. Nah, switchnya itu pakai yang posisi. Jadi untuk case 1 berarti kan ini papan dimensi yang ke ini kita isi 00 dulu ya. 00 nilainya itu simbol. Nah, ini kita break. Jadi maksudnya ini, kalau misalnya ada player mengisi gilirannya itu 1, nah dia itu akan mencek ini player yang mana yang mengisi angka 1. Kalau misalnya playernya itu kita yang memainkan, berarti simbolnya jadi X. Kalau misalnya CPU yang memainkan, nanti simbolnya jadi 0. O besar gitu. Ini kita kopas aja sampai 9. Berapa nih? 23. Sudah 9 ya. Nah, kita isi satu-satu. Untuk case 2 berarti itu papan yang ke 2, yang ketiga itu berarti papan yang ke 4. Nah, karena posisi kosong itu ada di indeks 00, 02 sama 04. Kalau di bawahnya itu 20, 22, 24. Di bawahnya lagi begitu juga 40, 42 dan 44. Nah, jadi untuk yang keempat berarti papan yang kedua titik 0, indeks kedua. Nah, untuk yang kelima 2, 2. Untuk yang keenam itu berarti 2, 4. 7 berarti 40, 8, 42, 9, 44. Kita kasih default deh. Default isinya break aja. Nah, sekarang sudah. Tapi di dalam giliran ini, di dalam metode giliran ini, dia masih belum menyimpan posisi yang sudah kita input. Jadi otomatis kalau misalnya kita nginput 1, setelah nginput 1 ya udah tidak terjadi apa-apa. Harusnya kan dia menyimpan nilai 1 itu ke dalam sebuah variabel gitu. Nah, jadi kita membuat variabel aja statis di sini. Variabelnya itu kita masukkan ke dalam array aja ya. New array list. Nih posisi itu integer, jadi kita harus isi integer. Di sini kita beri nama posisi player. New array list integer. Error ya. Ini berarti harus diimport dulu ya, jangan takut kalau ada error. Nah, kalau sudah diimport tadi maka dia otomatis bisa lagi. Nah, yang kedua itu dia akan menyimpan posisi si komputer tadi. Kita beri nama CPU aja. CPU, aduh salah ketik, CPU. Nah, di sini itu fungsinya untuk menyimpan si giliran tadi. Nah, kalau dia player, dia akan menyimpan ke posisi player, add. Apa yang di add? Ya posisinya tadi gitu. Nah, kalau yang di CPU berarti posisi si CPU tadi. Posisi CPU add
posisinya. Nah, gitu. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Terus coba kita jalankan. Kita panggil dulu. Giliran papan di sini integer pos. Oh iya. Nah, karena posisinya ini kita belum kita tentukan ya. Jadi kita tentukan dulu deh. Pakai apa? Scanner. Nah, kita kasih nama sc aja objeknya. Di sini pakai system.in. Nah, kita isi dulu, pilih posisi Anda 1 sampai 9. Nah, terus kita isi, kita tampung si posisinya tadi, kita beri nama post player. Adanya posisi player ya. Posisi player ini sama dengan sc.next. SCC, iya mantap. Ganti SC ya, scanner sc.next integer. Nah, terus kita beri keterangan kamu memilih posisi post player. Nah, karena di sini sudah, jadi kita isi dengan post player. Nah, sedangkan pemain kita isi di sini ya. Nah, string pemain. Nah, pemain itu siapa? Pemain itu ya si player tadi. Nah, ini kalau mau diisi P besar atau P kecil nggak ngaruh. Soalnya kita di sini sudah kita setting dia mengabaikan huruf sensitif, huruf besar gitu. Nah, di sini sudah papan post player pemain ini untuk yang giliran. Kita coba dulu deh. Nah, kita isi 1, apakah dia mengisi? Oh iya, karena belum kita cetak papan yang setelah diedit ya. Nah, lupa, kita coba run ulang. Ya, dia habis mengisi, harusnya dia mengubah nilai papannya jadi nilai papan yang baru tadi. Nah, coba kita isi 1. Nah, dia tercentang 1. Coba kita coba lagi. Misalnya 5. Nah, dia 5 yang tercetak. Nah, supaya ini kan tic-tac-toe itu permainan bergiliran. Jadi kalau misalnya kita habis memasukkan nilai posisi tadi, komputer selanjutnya jadi gini. Kita isi bagian komputer. Tapi ngisinya bukan dari kita, tapi dari nilai random. Biar simple, jadi pakai shortcut enak. New oh. Nah, random kita masukkan. Nah, randomnya kita pakai random aja lah, nggak apa-apa. Random. Terus CPU itu memasukkan nilai integer CPU position. CPU pos aja. Nah, CPU pos sama dengan random dot next in, tapi next ini kita batasi 9. Kenapa 9? Karena 9 itu maksudnya dari 0 sampai 8. Nah, tapi karena di dalam tic-tac-toe itu nggak ada 0, adanya 1 sampai 9. Jadi kita tambahkan 1 saja gitu. Nah, terus kalau sudah sama ya, yang ini tadi. Oh, ini juga pemain sama dengan CPU ya, CPU. Artinya komputer. Nah, kalau sudah kita copy paste tekan aja di sini.
papan, sama yang ini adalah biar rapi sama pos CPU. Pos CPU pemain. Terus dia cetak papan. Nah, sampai sini dulu coba kita tes ya. Apakah nanti setelah kita isi dia selanjutnya mengisi atau mungkin ada error, coba kita cek. Coba kita isi 3. Nah, kamu memilih posisi 3. Nah, komputernya nanti tuh, berarti komputernya memilih berapa tuh? Angka 7. Kita beri keterangan aja dah. Di sini kita show komputer memilih posisi CPU pos CPU. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita memilih posisi 3, komputer memilih posisi berapa, dia langsung ketahuan karena ada keterangannya di situ. Kita coba run dulu. Mohon maaf kalau videonya agak panjang ya, soalnya saya mau yang menonton paham gitu, bukan sekedar menyelesaikan tugas aja gitu. Karena kalau membuat di dalam game itu kalau membuat game itu asik ya kalau sudah jadi gamenya bisa dimainkan orang gitu. Ini coba kita tes posisinya 1 deh. Nah, kamu memilih posisi 1, komputer memilih posisi 8. Nah, jadi kita tadi memilih 1 jadi huruf X, dan si komputer tadi giliran selanjutnya memilih 8 jadi O. Jadi fungsinya untuk bergiliran itu gilirannya. Nah, terus supaya dia akan ngeloop. Jadi kalau begini kan setelah kita isi, komputer ngisi udah habis programnya. Padahal kan kalau tic-tac-toe itu akan mengisi terus sampai ada kondisi menang. Nah, gitu. Jadi kita loop dulu biar enak ya. Kita loop while true. Nah, terus sini kita tutup. Nah, kita rapikan. Jadi saat kondisinya itu bernilai benar, jadi dia akan mengisi terus sampai habis gitu. Coba kita run lagi, apakah dia udah ngeloop? 1 2. Nah, dia ngeloop, berarti berhasil ya. Ngeloop. Tapi di posisi ini itu rentan terjadi tabrakan karena kita belum mengisi. Kalau misalnya kita ngisi 1, kemungkinan untuk si komputer mengisi 1 tadi ada, jadi gitu. Jadi akan kita batasi. Jadi kalau kita misalnya mengisi 1, artinya posisi yang harus diinputkan selanjutnya nggak boleh 1. Bisanya cuma 2 sampai 9 gitu. Caranya gini. Setelah kita menginput di sini aja. Kita pakai while lagi, while posisi apa namanya, posisi player.contains si post player atau posisi CPU dot contains post player juga. Nah, maka di sini akan kita beritahu posisi sudah terisi. Terus silahkan pilih ulang posisi. Nah, terus kita masukkan yang si post player tadi. Nah, jadi dia kalau misalnya entah kita mengisi, kalau misalnya kita salah pencet, kalau kita sudah ngisi 1 terus kita pencet 1 lagi, nanti ada pemberitahuannya di situ muncul. Pemberitahuannya posisi sudah terisi, pilih ulang posisi. Nah, pilih ulang lagi sampai dia kondisinya bernilai false gitu. Ini kita implementasikan juga ke si AI-nya tadi. Nah, ini kita ganti CPU posisi CPU contains post
CPU. Di sini posisi CPU. Biar rapi, kita harus urut ya sama kayak di atas. Nah, di sini posisi player, ngambil contents-nya dari pos CPU, posisi CPU juga dari pos CPU. Nah, terus di sini nggak perlu kita isi karena dia komputer. Nah, jadi pos CPU sama dengan random, bukan dari SC ya. SC itu karena inputan kita, scanner dari kita. Next integer 9 ditambah 1 sama. Nah, sekarang kalau kita run, dia kalau bukan kemungkinan, tidak ada double pilih posisi yang sama gitu. Misalnya 1, dia 3, sekarang kita 2, dia 6. Nah, sekarang kita coba 5, dia 4, sekarang kita coba 7, dia 8 ya, dia 8, sekarang kita 9. Nah, 9. Tapi karena di sini belum ada aturan yang kondisi tadi, kondisi menangnya gimana, kondisi kalah gimana, kondisi seri gimana, jadi dia programnya akan jalan terus tanpa stop, kecuali kita stop secara manual gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengisi kondisi menang tadi. Kita akan membuat metode baru di sini ya, public static string. Bukan static, public static string, namanya kondisi menang. Nah karena dia ini metode yang mengembalikan nilai ya, bukan void. Jadi kita isi dulu dah. Di sini return kosongan. Nah, di sini syarat-syaratnya supaya menang tuh gimana? Kalau misalnya menang itu kan berarti salah satu dengan posisi 1, 2, 3 berarti sudah bisa menang. 4, 5, 6 bisa menang. 7, 8, 9 menang. Itu secara baris. Tapi kalau misalnya kolom berarti kan 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Nah, itu kalau diagonal berarti 1, 5, 9, 3, 5, 7. Nah, jadi kita buat aja di sini syarat-syarat kemenangannya, kita pakai list aja. List namanya baris atas. Baris atas aja udah biar lengkap. Yang jelas list baris atas sama dengan arrays as list. Nah, as listnya itu dari tadi, kalau yang baris atas kan 1, 2, 3. 1, ya benar, 1, 2, 3. Nah, ini kayaknya perlu diimport. Iya, perlu diimport. Nah, 1, 2, 3 berarti kan ada baris atas, tengah, bawah, kolom kiri, tengah, kanan, diagonal 1, diagonal 2, berarti ada 8. Kita copy aja sampai 8, 4, 5, 6, 7, 8. Namanya tadi kita ubah, baris atas jadi baris tengah, yang baris ini jadi baris bawah, yang ini jadi kolom kiri, yang ini kolom tengah, yang ini kolom kanan ya. Nah, ini diag 1, kita singkat aja diag 1 sama diag 2 ya. Nah, untuk yang baris atas 1, 2, 3, untuk yang baris tengah berarti 4, 5, 6, baris bawahnya 7, 8, 9. Kolom kiri 1, 4, 7, kolom tengah 2, 5, 8, kanannya 3, 5, 9. Diagonalnya tadi 1, 5,
9 sama 3, 5, 7. Nah, ini aturannya sudah kita buat dasar-dasar gimana dia sampai bisa berpikir menang gitu ya di dalam gamenya. Nah, terus coba kita masukkan, kita tampung ke dalam satu area lagi ke semua list-list tadi. Kita buat list baru dari list namanya menang sama dengan apa ya, new array list aja, new array list kosong. Nah, jadi kita taruh lagi kondisi menang, kita tambahkan ya, menang tambahkan kalau dia menang itu kategorinya baris atas, kita copy paste bawah aja berapa kelebihannya. Nah, terus menang itu bisa juga dari baris tengah, bisa juga dari baris bawah, bisa juga dari kolom kiri, bisa juga dari kolom kanan, bisa juga dari kolom tengah. Ini tengah biar rapi. Bisa dari diag 1, diagonal 1, bisa dari diagonal 2. Nah, begitu. Terus di sini akan kita cek siapa yang menang tadi. Nah, caranya itu kita pakai for loop ya. Pakai for each, pakai for each. Jadi untuk semua list, nama listnya kita beri z aja, dari menang. Nah, if kita cek nih yang menang siapa, if si posisi player contains all. Nah, jadi kalau misalnya player itu sudah memenuhi syarat menang ya, itu akan kita return, jadi nilainya kita return string selamat kamu menang. Nah, gitu. Kalau misalnya komputer yang menang, CPU posisi CPU dot contains all, kita return maaf kamu kalah, emot nangis. Terus yang terakhir, kalau keadaan seri ya, berarti kondisinya posisi player size ditambahkan dengan posisi CPU dot size juga sama dengan 9, maka yang direturnkan hasil pertandingan seri. Nah, kita ini kan aja kondisinya biar enak. Nah, udah, ini kondisinya. Nah, terus kita implementasikan ke dalam metodenya ya. Jadi di mana kita mengimplementasikan itu di setelah giliran ya. Nah, jadi dia akan mencek
tapi kita simpan dulu ke dalam variabel string hasil ya, sama dengan tadi apa, kondisi menang ya, kondisi menang. Nah terus kita cek if kondisi if hasil dot length lebih dari 0, maka shoot hasil, terus program berhenti gitu. Ini sebelum kalau dia menang kita cetak dulu deh, cetak papan, jadi terakhirnya dia menang tahu. Nah di sini di setelah giliran ini juga kita cek. Nah hasil sama dengan kondisi menang, cek papan hasil break. Kita coba dulu. Semoga nggak ada error ya, semoga bisa. Kalau dari yang di coding ini sih penglihatan mata ya memang nggak ada error. Coba kita pilih dulu posisi 1, kita coba menang dulu 5 7 oh 9. Nah dia berfungsi ya tadi ya berarti ya, karena salah isi. 9, selamat kamu menang. Nah berarti kita coba CPU yang menang. Kita biarkan CPU-nya menang. 1, coba kita isi 8. Kita isi 2, coba isi 9. Nah dia diagonal menang ya, 3 5 7. Maaf kamu kalah gitu. Jadi semuanya udah berfungsi. Posisi menang, posisi kalah. Coba kita posisi yang seri ya. Kalau seri agak susah nih. Kita 1, terus kita 9, kita 4, kita berapa ini, 2. Oh ini kita yang menang nih. Kita coba lagi sampai ketemu seri. Takutnya di bagian serinya kita ada yang salah coding gitu. 2, coba 9, coba 4. Kita ya, supaya dia terhindar dari menang. 3. Nah 5. Nah hasil pertandingan seri. Berarti semuanya udah tercoding dengan baik ya. Coba di sini saya jelaskan sedikit apa yang sudah kita buat ya. Nah dari sini pertama kita membuat variabel statis dulu. Variabel statis ini nantinya bisa kita panggil tanpa adanya instansiasi ya. Jadi kita panggil sebuah array untuk menampung semua posisi yang diinput selama game berjalan. Terus di fungsi main di sini kita mencetak papannya. Ya, pertama kali dieksekusi adalah mencetak papan. Dia di sini mencetak papan kosong yang dipanggil dari metode yang di bawah sini. Nah, mencetak papan kosong. Terus yang kedua, dia itu akan mengambil inputan dari si player. Nah, gitu. Mengambil inputan dari si player. Terus di dalam menginput player dari mana? Dari si scanner yang ada di atas itu. Kita turunkan scanner yang ada di atas ya.
di atas itu. Nah, terus untuk si playernya dia akan mengambil posisi random yang ada di sini nih. Nah, yang ada random di situ. Dia akan mengambil. Nah, kalau yang di player tadi dia akan di sini ya scanner tadi ya. Nih kalau teman-teman yang masih agak bingung, scanner itu yang ini. Scanner. Nah, dia nanti akan mengambil inputan yang akan dimasukkan ke sini dan akan diperiksa apakah posisinya itu sudah terisi atau belum di bagian while yang ini ya. While yang ini. Nah, terisi atau belum. Kalau misalnya belum, dia akan mencetak langsung. Mencetak. Nah, di sini dia akan memeriksa lagi. Mencetak papan baru, menyimpan posisi player yang diinputkan, terus pemainnya siapa gitu. Kalau misalnya dia CPU tadi kan pakai huruf X, kalau misalnya kalau si CPU tadi huruf O besar, kalau player pakai X besar. Nah, di sini akan diperiksa hasilnya apakah dia sudah memenuhi kondisi menang atau belum. Nah, di sini di bagian if ya. Ya, di bagian if itu akan dicek kondisinya apakah dia menang atau belum. Itu kalau misalnya dia menang, akan mencetak papan hasil kemenangannya yang mana, terus akan menghentikan program yang ada gitu. Nah, yang CPU juga begitu, yang CPU, tapi bedanya dia bukan inputan yang dari user, tapi dia inputan dari angka random 1 sampai 9-nya. Di sini saya mau aja mengimplementasikan AI ke dalam TikTok tuh, tapi waktunya takut kepanjangan, ini udah panjang banget ya. Di sini fungsinya hampir sama kayak user, dia mencari angka acak dari 1 sampai 9. Terus di sini dia apakah sudah terisi atau belum di dalam posisinya. Di dalam posisi yang sudah terisi di dalam array list tadi ya, kalau misalnya belum, dia akan mengisi. Kalau misalnya sudah terisi, dia akan mencari isi yang kosong gitu. Di sini juga di dalam giliran ini juga mencetak papan yang sudah terisi posisi ya, posisinya di mana juga, sama pemainnya tadi yang si CPU tadi. Dia mencek kondisi hasilnya juga. Nah, di sini hasilnya. Kalau misalnya dia menang, cetak papan kemenangannya. Terus programnya berhenti gitu. Yang terakhir cetak papan. Ini sengaja dimasukkan. Takutnya nanti oh ya ini. Kita berikan shot biar ada jarak nanti. Nah, di sini mencetak papan, kalau semua kondisi tidak terpenuhi dia akan mencetak papan dengan kondisi kemenangan yang masih belum ada ya gitu. Nah, ini untuk cetak papannya tadi, ini yang gilirannya tadi agak panjang. Ini yang kondisi menang agak sulit. Perlu penalaran gitu. Nah, kalau memang teman-teman mau nyoba nanti saya kasih source code-nya ya. Ini juga sebenarnya saya dapat dari YouTuber luar juga, terus saya implementasikan sendiri ke dalam logika yang saya mampu gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.